Baik, terima kasih Mbak Claudia atas pengantarnya. Selamat siang Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang masih bergabung di sesi pertama IETD 2020 hari keempat. Dengan memanfaatkan momentum IETD 2020 ini, ISR bermaksud untuk meluncurkan sebuah inisiatif terbaru untuk mengarusutamakan pengetahuan, informasi, data terkait dengan transisi energi kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, berupa sebuah platform kolaboratif bernama transisienergi.id. Berdasarkan survei kecil yang kami lakukan, setidaknya terdapat kebutuhan dari rekan-rekan di organisasi masyarakat sipil, media, juga mahasiswa dan pelajar untuk informasi dan juga data serta pengetahuan lebih lanjut terkait topik-topik transisi energi di Indonesia. Melihat adanya urgensi ini, ISR membangun sebuah platform kolaboratif yang berisi setidaknya 3 fitur utama. Yang pertama adalah lumbung pengetahuan, kemudian yang kedua adalah jejaring ahli, dan yang ketiga adalah kalender kegiatan yang berisi juga transisi energi wiki. Nah, untuk lebih jauh menjelaskan mengenai platform ini telah hadir bersama saya Saudara Irwan, PIC dari transisienergi.id. Sudah siap? Halo Mas Irwan, gimana kabarnya? Siap Mas Egi, baik. Baik, kalau gitu mari kita simak pemaparan sedikit mengenai transisienergi.id yang akan dipaparkan oleh Mas Irwan. Silakan Mas Irwan. Transisienergi.id adalah inisiatif terbaru kami untuk memudahkan publik, termasuk para pemangku kepentingan dalam isu energi, dalam mendapatkan data atau informasi yang relevan dan akurat terkait isu energi. Transisienergi.id adalah platform pusat data, informasi dan pengetahuan tentang transisi energi dengan 3 fitur utama. Tapi apa fiturnya? Nanti akan kita lihat setelah kita tahu atau kita garis bawahi tujuan dari fitur ini. Tujuannya adalah yang pertama menyediakan produk pengetahuan seputar energi terbarukan yang akurat serta mudah diakses. Mengapa mudah diakses? Karena seluruh bentuk produk pengetahuan, baik itu visualisasi data, publikasi, artikel, infografis, siniar atau podcast, bahkan jejaring ahli tersedia di sini dalam satu platform. Jadi teman-teman tidak perlu lagi lompat-lompat dari satu situs ke situs yang lain untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Mengapa akurat? Karena data-data dan produk pengetahuan yang disediakan di transisienergi.id ini sudah dikurasi oleh para ahli di ISR dan teman-teman mitra kolaborator kita. Yang kedua, tujuan kedua dari transisienergi.id adalah menjawab kebutuhan publik akan jejaring ahli di isu energi. Jadi seringkali teman-teman dari organisasi masyarakat sipil, dari media maupun pelajar dan mahasiswa seringkali kesulitan dalam mendapatkan bantuan dari para ahli karena tidak punya kontaknya. Nah, sekarang kita sediakan kontak para ahli tersebut baik melalui email maupun jejaring sosial media mereka seperti LinkedIn. Yang ketiga adalah tujuan utama kami dari transisienergi.id adalah mengkolaborasi dan amplifikasi upaya menggalakkan transisi energi terutama di level kebijakan. Jadi dengan kampanye yang masif dengan dukungan data dan informasi serta produk pengetahuan lainnya yang akurat dan relevan, kita dapat menekan pemerintah untuk lebih jauh mendorong Indonesia ke sistem energi terbarukan, ke sistem energi baru yang rendah karbon. Dengan apa? Kita mempunyai 3 fitur di transisienergi.id. Fitur pertama adalah pusat pengetahuan terkurasi. Jadi dalam fitur pusat pengetahuan ini, kita mempunyai koleksi produk pengetahuan dalam industri transisi energi. Saat launching ini, kita sudah memiliki 75 produk dan tentunya akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Termasuk visualisasi data, di mana tidak hanya data mentah yang ditampilkan, tapi sudah visual dan interaktif, jadi teman-teman bisa otak-atik tampilan datanya, juga serta ada deskripsi singkat temuan-temuan dari data-data tersebut begitu. Jadi mengurangi kemungkinan untuk misinterpretasi data. Yang berikutnya ada infografis yang menarik untuk dibaca, lalu publikasi-publikasi yang relevan dan sesuai standar, lalu ada artikel dari para kolaborator, serta
adanya siniar atau podcast yang tentunya bisa menemani teman-teman bahkan saat waktu luang atau sembari bekerja mendengarkan siniar-siniar relevan terkait energi. Tapi paling utama di pusat pengetahuan terkurasi ini adalah adanya jejaring ahli, di mana saya tadi sebutkan teman-teman bisa langsung mengkontak ahli-ahli yang bahkan spesifik di isu-isu tertentu, baik itu misalnya transportasi terkait energi, atau misalnya fotovoltaik terkait pembangkit listrik tenaga surya. Menarik bukan? Lalu kita akan loncat ke fungsi kedua adalah wiki transisi energi, di mana ini menyediakan fungsi glosarium di satu halaman di transisienergi.id yang menjelaskan atau menyediakan penjelasan singkat, deskripsi singkat tentang istilah-istilah dan jargon-jargon yang sering teman-teman temui atau bahkan jarang ditemui terkait isu energi ini. Dan lebih kerennya lagi, jika teman-teman berselancar di transisienergi.id ini, penjelasan-penjelasan singkat tersebut akan muncul sebagai tooltips atau pop-ups di kalimat-kalimat yang sudah masuk ke dalam fungsi glosarium tersebut. Bagaimana? Penasaran kan? Nanti bisa langsung dicek ya di website transisienergi.id. Tapi sebelum itu kita akan lihat agregator kegiatan adalah fungsi ketiga transisienergi.id, di mana kita menyediakan kalender agenda tahunan, yang mana kolaborator juga bisa mengupdate kegiatan-kegiatan mereka, mempromosikan kegiatan-kegiatan mereka di website transisienergi.id. Selain promosi, fungsi ini tentunya sangat baik karena dapat menghindari adanya duplikasi kegiatan atau bahkan kegiatan yang sering bentrok karena jadwalnya sama atau mungkin pembicaranya sama di waktu yang bersamaan. Nah, dengan adanya kalender kegiatan ini, maka kegiatan-kegiatan termasuk seminar atau webinar yang sangat marak terkait isu energi ini akan lebih banyak dampaknya, akan lebih positif dalam mempengaruhi publik dan juga termasuk pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan kita, yaitu meningkatkan atau mendorong Indonesia ke dalam menggunakan sistem energi yang rendah karbon. Tentunya pengembangan dari transisi energi.id ini tidaklah akan begitu berkembang jika hanya ISR sendirian. Maka oleh karena itu, kami menggandeng mitra-mitra kolaborasi kami, termasuk Coaction, Greenpeace, dan Cerah. Dengan adanya kolaborasi dan 3 fitur ini, kami optimis untuk mendapatkan atau mencapai target kami tersebut. Oleh karena itu, kunjungi transisienergi.id, mari berkolaborasi mewujudkan sistem energi yang rendah karbon. Berikut adalah kontak kami, silakan untuk mengirimkan baik itu email maupun WhatsApp, ayo berkolaborasi. Oleh karena itu, saya kembalikan lagi ke Mas Egi. Terima kasih Mas Egi. Baik. Terima kasih Ridwan atas penjelasannya. Semoga Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan juga menarik gitu ya mengenai transisienergi.id ini. Semoga platform ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya karena platform ini sifatnya kolaboratif, jadi tentunya kita berharap adanya partisipasi lebih lanjut dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian untuk bersama-sama memanfaatkan dan juga mengisi konten yang lebih baik dan lebih banyak di transisienergi.ini. Oleh karena itu, saya mewakili rekan-rekan yang membangun platform ini dan juga Direktur Eksekutif ISR, Mas Fabi Tumiwa, secara virtual dengan ini meluncurkan transisienergi.id kepada publik. Terima kasih.